Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya, Lucky RDS, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Lamongan, akan memaparkan video yang berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4, Budaya Positif. Berikut ini merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas ataupun sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih menekankan penanaman motivasi internal dalam diri yang memungkinkan siswa dapat mengontrol tindakan mereka sendiri dan menghargai diri. Dengan disiplin diri, siswa tidak mudah terpengaruh pada adanya penghargaan atau hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Guru harus bisa memahami motivasi perilaku manusia yang terdiri dari 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan guru dapat memahami motivasi perilaku manusia, diharapkan guru dapat menumbuhkan motivasi internal pada diri murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Sebaiknya, guru dapat memposisikan diri sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi, memungkinkan menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan kesepakatan yang disusun secara bersama antar warga sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami, serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah, diharapkan dapat membantu siswa untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi antara materi budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan materi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan materi dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud apabila guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, dengan menjalin kolaborasi antara warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Keterkaitan dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan agar sesuai dengan visi salah satunya adalah terbentuknya budaya positif. Untuk terbentuknya visi tersebut melalui prakarsa perubahan yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, saya memahami bahwa disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi harus diresapi dalam diri dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat diimbaskan pada rekan sejawat. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan yaitu sebuah penghargaan ternyata memiliki dampak negatif bagi murid, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu saya sadar bahwa selama ini posisi kontrol saya dalam menangani sebuah masalah sebagai teman dan pemantau, yang seharusnya sebagai manajer, serta dapat menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya mulai memposisikan kontrol guru sebagai manajer dalam menangani sebuah masalah serta menerapkan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah tersebut. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang bisa mendapat kesempatan untuk memahami konsep-konsep dalam budaya positif. Dengan demikian, saya merasa termotivasi untuk dapat memperbaiki diri dan berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik diantaranya, mulai munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang ada. Hal yang perlu diperbaiki, yaitu posisi kontrol guru seharusnya bisa sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memakai posisi teman dalam menangani masalah. Saya merasa bersalah karena murid merasa tergantung dengan saya dan tidak mau menerima saran apapun dari guru lain. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan sebagai manajer. Hal ini membuat saya merasa tenang, bisa membimbing murid untuk mandiri dan lebih bertanggung jawab atas perilaku yang dibuat. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan salah satu langkah segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini, yaitu pada langkah menanyakan keyakinan. Saya menanyakan perilaku murid yang salah dengan keyakinan yang telah disepakati dengan pertanyaan, apakah tindakan yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari, yaitu membangun kolaborasi antara warga sekolah dengan orang tua murid. Hal ini dimaksudkan supaya tercipta keselarasan budaya positif antara di sekolah dan di lingkungan rumah. Sekian pemaparan video kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.